No lift, no launch. Gue suka banget tagline barunya Realme, tapi pertanyaannya apakah beneran Realme C series makin bagus sampai-sampai positioningnya itu entry level groundbreaker? Ya, berani banget mereka. Jadi langsung aja tanpa basa-basi. So, welcome back to Top Trade Edition Channel. Nama gue Greg, let's check it out. Pertama-tama untuk bentuk dusnya begini, ada tulisan Realme C51 dan begitu digeser, di dalamnya ada kotak kecil lagi yang isinya casing, manual, dan SIM ejector. Di bawahnya ada HP dengan plastik yang mesti dibuka, terus di bawah lagi ada kabel Type-C dan brick chargernya udah menggunakan 33 watt alias ini dapat 2 kali peningkatan ketimbang Realme C31 kemarin yang bikin pengisian daya dari angka 5-100% makan waktu 66 menit. Jadi ini cepet banget buat HP entry level. Gue mulai dulu dari bagian desain karena ini bagian yang paling sering dilihat banyak orang. Ya, untuk finishing 2 tone warnanya gue suka. Kelihatan super fresh untuk HP entry level, apalagi ketika kena pantulan cahaya ini mengkilat dan berkilau jadi super gonjreng. Tentunya dengan perpaduan warna hijau yang cerah ini. Dan untuk feels, memang bahan material back cover sampai frame-nya terbuat dari polikarbonat yang memang masih berasa polikarbonatnya juga. Tapi ketika gue ketok-ketok bagian belakangnya ini nggak ada kopong, berasa banget solidnya. Walaupun pas gue pegang pertama kali juga, emang sih ini HP berasa berat di 186 gram, tapi ya untungnya lagi HP ini tipis di 7,99 mm. Terakhir, untuk tombol-tombol di samping kiri polos, cuma ada slot SIM yang bisa ditaruh 2 nomor plus slot micro SD sampai 2 TB. Di bawah ada port jack 3.5, mic, port Type-C plus speaker. Di kanan ada tombol power yang nyatu sama fingerprint dengan performa yang masih cepat, terus ada volume up, volume down, dan di atas ya polos aja sih. Untuk performa, HP ini masih mengandalkan chipset Unisoc T612 dengan RAM 4GB. Tapi sekarang bisa kalian expand lagi menggunakan virtual RAM sampai 4GB dan untuk storage-nya naik 2 kali lipat jadi 128GB. Walaupun memang teknologi turun pakai eMMC 5.1, bukan lagi pakai UFS 2.2. Ya ada trade-off lah ya. Dan untuk performance in real life ketika gue langsung geber Genshin Impact, masih playable di settingan lowest plus 30 fps, tapi saran gue kalau misalkan mau lebih lancar, anti-aliasingnya mesti dimatiin dan crowdnya itu mesti diturunin ke lowest. Dan untuk performa multitasking, ketika gue keluar dari game memang ada animasi endet-endet, tapi untungnya karena ada virtual RAM tadi sampai 4GB, ketika buka tutup aplikasi tuh jadi nggak harus sering-sering ketutup. Ya lumayan banget ngebantu sih buat di background. Satu fitur game changing yang akhirnya bisa tersedia di HP sajutaannya Realme yaitu NFC. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di kota besar, pengen ngecek saldo sampai top up saldo e-money, bisa langsung dari HP ini. Dan by the way, untuk performa fingerprintnya yang sama tombol powernya ini masih tergolong cepat. Dan speakernya memang masih menggunakan single bottom firing speaker dengan kualitas suara bisa mentok sampai 150%. Untuk kualitas suara menurut gue sih ya agak standar lah ya. Memang ya bassnya kurang berasa, tapi overall vokalnya jernih dan treble-nya nggak terlalu dominan. Untuk kualitas suara seperti ini. Kamera belakang di HP ini memang ada 3 lensa, tapi yang kepake hanya primary lens aja sih, karena tidak ada lensa ultrawide. Dan untuk resolusi tamanya lompat signifikan dari sebelumnya 13 megapiksel, sekarang jadi pakai 50 megapiksel. Dan yes, tajamnya ini menurut gua bukan gimmick. Ketika gua melakukan 2 kali zoom, detailnya masih cukup rapet, walaupun memang ada extra software sharpening yang cukup berasa, tapi dynamic range-nya masih cukup konsisten, saturasi warna agak gonjreng, jadi kelihatan colorful, dan untuk highlight menurut gua masih bisa di-improve lagi. Lanjut, low light menurut gue emang agak kurang karena detail menurun, highlight kurang angkat, tapi begitu gue nyalain fitur night mode hasilnya jadi bisa ke improve. Ya, highlightnya bisa lebih baik, detail bisa ngangkat dikit walaupun memang noise dan grain masih berasa. Layar di HP ini ukurannya jadi lebih besar di 6,74 inch yang super lega. Walaupun sangat disayangkan memang untuk resolusinya masih menggunakan HD Plus aja. Jadi ketika gua ngeliat dari dekat, pixelnya itu masih berasa kurang rapet. Tapi yang gua seneng untuk brightness akhirnya naik jadi 560 nits yang sangat ngebantu ketika kalian mau pakai di kondisi outdoor kayak gini. Dan untuk refresh rate naik ke 90 Hz yang menurut gua animasinya bisa bikin jadi cukup mulus dengan touch sampling sampai 180 Hz yang oke banget. Oh,
Untuk desain masih menggunakan water drop notch dengan bezel yang memang masih berasa terutama di bagian dagu. Tapi untuk water drop notch-nya sekarang ada fungsi. Ketika kuotanya udah mencapai limit, ketika kalian lagi nge-charge, ketika baterai lowbat, itu bakalan ada notif yang keluar di bagian notch-nya yang sejauh ini gue temukan masih eksklusif di Realme C series. Mirip kayak fitur-fitur ala-ala Dynamic Island. Baterai 5000 mAh di HP ini menurut gua awet banget. Yo, dipakai main Genshin Impact, nonton YouTube, dan scrolling Instagram menggunakan koneksi Wi-Fi, refresh rate-nya 90Hz, brightness-nya nyaris mentok, volume speaker 30%, masih bisa dapat screen on time 9 jam 33 menit, dan itu masih nyisain baterai 5%. Dan sedikit tips dari gua, karena baterai HP ini emang awet banget, ya ini bisa jadi alternatif power bank ketika emergency. Tinggal colokin aja kabel Type-C ke ujung yang memang HP-nya kalian mau ngecharge, terus nyalain fitur OTG, that's it. Itu akan sangat kebantu sih. Jadi kesimpulannya ketika gue bandingin sama Realme C31 kemarin dengan harga varian yang sama 4/64GB dengan harga yang lebih murah 50.000 tapi upgrade-nya maksimal. Ya, ini adalah HP sejutaan pertama dari Realme yang bisa support NFC, nge-charge kayak 33 watt dan brick charger masih di-include di dalam box, layar besar plus refresh rate 90Hz, dan untuk kameranya lompat jadi 50 megapiksel yang memang detailnya tajam banget. Tapi gimana guys menurut kalian? Apakah HP ini bagus atau enggak? Coba komen di bawah, dan buat kalian yang nonton sampai habis, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalau video ini bermanfaat. Sekali lagi, thank you for watching, and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date